Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Karmilawati dengan NPM 202121050 dari kelas 3B. Menurut Enes pada tahun 1991 mengatakan bahwa ekranisasi adalah pelayar putihan atau pemindahan sebuah novel ke dalam film. Jadi, ekranisasi yaitu suatu proses pelayar putihan atau pemindahan pengangkatan sebuah novel ke dalam film. Pemindahan dari novel ke layar putih mau tidak mau akan mengakibatkan timbulnya berbagai perubahan. Oleh karena itu, ekranisasi juga bisa disebut sebagai proses perubahan yang bisa mengalami penciutan, penambahan atau perluasan, dan perubahan yang dengan sejumlah variasi. Fenomena ekranisasi tentu tidak lepas dari keterkenalan awal suatu karya. Novel yang sukses tidak jarang menjadi pijakan awal bagi lahirnya film yang sukses juga. Hal ini sering terjadi menjadi acuan lahirnya kesuksesan baru sesuatu bentuk pengalihan, baik dari novel ke film maupun sebaliknya. Nah, salah satu novel yang sukses diangkat ke layar lebar adalah novel Surat Kecil Untuk Tuhan, karya novelis muda yaitu Agnes Davanor. Novel Surat Kecil Untuk Tuhan adalah sebuah novel yang diangkat dari kisah nyata perjuangan seorang gadis remaja Indonesia yang berusia 13 tahun. Ia bernama Gita Sesa Wanda Cantika atau Keke. Gadis ini melawan kanker ganas jaringan lunak pertama di Indonesia. Kanker itu menyerang wajahnya yang cantik dan menjadikannya seperti monster. Bahkan dokter pun mengatakan jika hidupnya hanya tinggal beberapa bulan lagi. Tak mau menyerah, sang ayah terus berjuang agar Keke dapat lepas dari vonis kematian. Perjuangan sang ayah menyelamatkan putrinya begitu mengharukan. Keke yang menyadari hidupnya akan berakhir kemudian menuliskan Surat Kecil Untuk Tuhan untuk terakhir kalinya. Novel Surat Kecil Untuk Tuhan karya Agnes Davanor yang terdiri atas 11 subbab ini telah dilakukan pengklasifikasian menjadi 112 episode cerita. Film Surat Kecil Untuk Tuhan karya sutradara Haris Nizam yang memiliki judul yang sama dengan novel aslinya terdiri atas 91 episode cerita. Nah, sebuah karya sastra yang di layar putihkan akan menimbulkan persamaan dan perbedaan cerita. Pada novel dan film Surat Kecil Untuk Tuhan ini memiliki persamaan episode cerita yang pertama yaitu terletak pada episode Keke yang mulai merasakan sebagian wajahnya sebelah kiri mulai membengkak. Dan yang kedua terletak pada episode ayah Keke yang ikut memakan obat Keke berupa bawang berukuran besar agar Keke juga mau memakannya. Yang ketiga terletak pada episode Keke dan ayahnya yang berkeliling dari satu kota ke kota lain mencari pengobatan alternatif untuk menghindari operasi. Dan persamaan yang keempat terletak pada episode Keke yang pergi berobat ke seorang ustadz. Beliau terkejut melihat wajah dan mengatakan bahwa Keke ini terkena kanker bukan tumor. Persamaan yang kelima terletak pada episode Keke yang berhasil sembuh dari penyakit kankernya. Persamaan yang keenam terletak pada episode ayah yang mengajak Keke pergi bersama Pak Ius ke tempat Profesor Muhlis. Yang ketujuh yaitu terletak pada episode Profesor Muhlis yang mengatakan bahwa kanker yang dulu menyerang Keke kini kembali lagi. Persamaan yang kedelapan terletak pada episode Profesor Muhlis yang sudah menyerah dan tidak bisa lagi mengobati penyakit kanker Keke. Persamaan ke-9 terletak pada episode Keke yang
menengahi perdebatan antara ayahnya dengan Profesor Mullis yang sudah tidak bisa lagi mengobati penyakit Keke. Persamaan yang terakhir yaitu terletak pada episode Keke menyapa seorang anak, tetapi anak itu ketakutan melihat wajahnya dan berlari ke ibunya. Pada novel dan film Surat Kecil untuk Tuhan juga memiliki perbedaan, yaitu yang pertama pada episode awal, novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davanor diceritakan tentang Keke yang memperkenalkan dirinya mengingat kenangan tentang keluarganya, penceraian orang tuanya, hobinya, kesukaan dan sekolah barunya. Sedangkan pada film Surat Kecil untuk Tuhan karya sutradara Haris Nizam, Keke ini bermonolog mengenai dirinya membuat puisi hasil karyanya dan menempelkan di majalah dinding sekolahnya. Selanjutnya, pada awal episode cerita novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davanor diceritakan keakraban Keke dengan teman-teman dan kedua orang kakaknya yang selalu setia menemaninya. Pada novel diceritakan bahwa kakaknya, Kak Cika ini kuliah sambil bekerja di sebuah majalah di Jakarta. Sedangkan pada film Surat Kecil untuk Tuhan karya sutradara Haris Nizam ini diceritakan bahwa hubungan Keke dengan kakak sulungnya, Kakak Cika ini kurang baik. Kak Cika digambarkan sebagai sosok yang nakal, tidak peduli pada Keke, dan hobi balapan liar. Kak Cika juga bertengkar dengan papanya karena papa melarang hobinya tersebut. Kak Cika ini satu sekolah dengan Keke, tetapi dia suka bolos. Perbandingan selanjutnya, pada novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davanor, Keke menceritakan tentang Andi, sosok laki-laki yang dicintainya, yang juga merupakan kakak kelasnya. Pada novel tidak diceritakan awal pertemuan Keke dengan Andi, sedangkan pada film dikisahkan pertemuan awal Keke dengan Andi karena tidak sengaja bertabrakan sampai Andi menyatakan perasaan sukanya pada Keke. Perbandingan yang paling menonjol tampak pada kisah penyebab awal penyakit kanker rhabdomyosarcoma yang diderita Keke. Pada novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davanor diceritakan mata Keke perih dan memerah karena tertular sakit mata dari kakak Kiki. Selanjutnya, hidung Keke mulai mimisan ketika dia sedang mengikuti pertandingan voli dengan teman-temannya. Pada film Surat Kecil untuk Tuhan karya sutradara Haris Nizam, di awal cerita sudah tampak hidung Keke yang tiba-tiba saja mengeluarkan darah ketika akan masuk ke kelas sehabis beristirahat. Keke merasakan matanya mulai terasa perih ketika ia di sekolah yang sedang menunggu Andi berlatih basket. Selanjutnya, perbandingan yang menonjol yaitu pada novel kecil untuk Tuhan karya Agnes Davanor ini diceritakan kedua orang tua Keke sudah bercerai. Walaupun begitu, mama dan papa Keke masih menjalin hubungan yang baik. Sedangkan pada film Surat Kecil untuk Tuhan karya sutradara Haris Nizam diceritakan bahwa kedua orang tua Keke sudah bercerai. Tetapi hubungan keduanya tidak baik karena mereka sering bertengkar. Nah, perbandingan berikutnya pada novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davanor, kegiatan yang disukai Keke adalah voli. Sedangkan pada film Surat Kecil untuk Tuhan karya sutradara Haris Nizam, Keke senang berlatih tari. Hal ini dibuktikan dengan keseriusan Keke berlatih untuk tampil di acara Rhythm and Dance. Selanjutnya, pada novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davanor,
Keke ini bermusuhan dengan geng sekelasnya yang diketuai oleh Angel, karena Angel ini menyukai Andi, pacar Keke. Sedangkan pada film Surat Kecil Untuk Tuhan karya sutradara Haris Nizam hanya diceritakan keakraban Keke dengan teman-temannya tanpa ada bermusuhan dengan yang lain. Perbedaan yang menonjol selanjutnya yaitu hal penyebab kanker yang diderita Keke. Kembali lagi. Pada novel Surat Kecil Untuk Tuhan karya Agnes, Keke kembali merasa matanya perih setelah bermimpi buruk bahwa kanker itu telah kembali lagi. Sedangkan pada filmnya, Keke ini mulai terasa perih kembali setelah matanya terkena handuk. Pada novel, selain menjalani kemoterapi, Keke juga harus menjalani radioterapi, yaitu pemberian laser untuk membunuh sel kanker. Pada film, Keke ini hanya kemoterapi saja. Pada novel dan film Surat Kecil Untuk Tuhan ini masih ada beberapa perbandingan yang menonjol. Karena sebuah novel ketika akan diangkat ke layar kaca, meskipun dengan judul yang sama, tidak akan sama persis penggambarannya dengan yang ada di dalam novel tersebut. Perubahan variasi peristiwa yang paling menonjol terdapat pada cerita penceraian kedua orang tua Keke. Pada novel diceritakan orang tua Keke yang sudah bercerai tetapi masih menjalin hubungan yang baik. Sementara pada filmnya diceritakan bahwa orang tua Keke ini sudah bercerai tetapi selalu bertengkar dan saling menyalahkan. Novel dan film merupakan dua karya dengan medium yang berbeda, sehingga bila ada sebuah novel yang diangkat menjadi film, sudah pasti ditemukan perbedaannya. Nah, dibandingkan dengan novel, film relatif lebih banyak memakai perlambangan sebagai alat pengucapannya. Dengan hanya menampilkan bunga yang tengah berkembang di layar putih misalnya, film telah melambangkan suatu kehidupan baru. Dalam novel, untuk melambangkan suatu kehidupan baru memerlukan penjelasan panjang lebar dan sampai berhalaman-halaman. Di pihak lain, film hanya membutuhkan beberapa detik untuk itu. Pemakaian lambang ternyata amat sesuai dengan prinsip ekonomis dan keterbatasan teknis film. Baik teman-teman, kesimpulan ekranisasi novel ke film Surat Kecil Untuk Tuhan dapat disimpulkan bahwa yang pertama, episode cerita novel Surat Kecil Untuk Tuhan karya Agnes Davonar terdiri dari 112 episode cerita. Akan tetapi, ada 69 episode cerita yang tidak ditampilkan di dalam film Surat Kecil Untuk Tuhan karya sutradara Haris Nizam. Yang kedua, episode cerita film Surat Kecil Untuk Tuhan karya sutradara Haris Nizam terdiri dari 91 episode cerita. Akan tetapi, ada 27 episode cerita yang tidak terdapat di dalam novel Surat Kecil Untuk Tuhan karya Agnes. Nah, yang ketiga yaitu terdapat 32 episode cerita yang sama-sama terdapat di dalam novel. Berarti persamaannya terdapat 32 episode. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.